selanjutnya ini ada kaitannya dengan materi selanjutnya, yaitu dunia penggalang atau mengenai pelatihan pramuka. Yang pertama yaitu bagaimana peran pelatih nih Kak, peran pelatih atau pembina dalam mendukung pengembangan penggalang tersebut. Oke, peran Peran pelatih ya. pelatih. Oke, sama pembina juga. Nah, itu perannya sangat penting sekali. Karena untuk itulah tadi, kita juga memberikan motivasi kepada adik-adik penggalang kita. Pasti kan tentunya kalau latihan kan jenuh seperti itu kan. Nah, kita juga sama pelatih atau sesama pembina, kita juga harus sinkron, harus bersatu dulu, harus mau ngapain ini kegiatannya. Kita juga harus memiliki inovasi-inovasi yang akan dilakukan kepada adik-adik kita seperti itu. Jadi ada keterkaitan antara pelatih dan pembina ya untuk Iya, kegiatan harus ada pramuka ini. kaitannya. Iya. Apakah ada pertemuan khusus Kak untuk pelatih dan pembina? Misalnya sebelum ada kegiatan pramuka nih di SMP 7 Surakarta, ya ada pertemuan terlebih dahulu antara pelatih dan pembina Oh seperti itu. iya, pasti kita akan melakukan pertemuan terlebih dahulu sebelum kita memberikan materi kepada adik-adik kita. Jadi ada pertemuan di mana kalau misalnya tidak ada ya salah satu dari pembina, kan ada pembina lapang sama pembina dalam seperti itu. Kita harus menyinkronkan ini harus bagaimana materinya ini, misalnya kan ada beberapa materi yang tidak dapat kita sampaikan kepada adik-adik karena terkendala waktu, misalnya ini tidak bisa dilakukan, ini bisa, ini tidak, ini bisa. Nah, itu kita juga memiliki pertemuan khusus untuk membahas ini, membahas materi tersebut gitu. Iya, ya. Berarti kalau misalnya tadi kakak kan bilang untuk kegiatannya itu hari Jumat ya di SMP 7 ya kak ya. Hari Ya. Jumat itu tergolong singkat menurut saya ya harinya. Jadi kegiatan yang biasa dilakukan itu biasanya materinya apa aja sih kak yang udah diajarkan selama ini? Oke, untuk yang tentunya untuk materi yang diajarkan untuk terutama untuk dunia penggalang pastikan itu ada yang namanya kita ada khusus PBB tongkat, tali temali seperti itu. Terus kita juga sudah pendirian tenda seperti itu. Itu kita terus lakukan di kegiatan yang outdoor seperti itu. Itu pasti materinya akan terus dilakukan karena memang tidak mudah kan dan tidak singkat untuk kegiatan tersebut. Butuh waktu untuk adik-adik kita memahami gimana sih caranya menali yang benar, PBB tongkat untuk memegang tongkatnya itu seperti apa, seperti itu. Benar-benar. Saya saja harus perlu latihan banyak untuk tali temali seperti itu ya kak. Iya, Lanjut lagi. saya pun juga masih belajar juga. Iya kak. Untuk saya lanjutkan lagi kak Iya. pertanyaannya. Ya, apakah ada batasan nih kak untuk batasan umur untuk jadi pembina pramuka itu sebenarnya apakah ada batasan umur kak? Kalau untuk batasan tidak ada, saya rasa tidak ada. Jadi untuk semua pembina itu bisa bisa membina, terutama kalau pramuka kan luas ya. Jadi kita bisa. Yang penting ada dan tahu dasar-dasar pramuka itu apa aja seperti itu. Kode etik pramuka seperti itu seperti apa? Kalau paham pasti mereka bisa membina. Gitu. Apakah juga harus ada pelatihan terlebih dahulu kak untuk pelatih dan pembina sebelum melatih dan membina anak-anak ini? Ada pelatihan. Ada pelatihan ya, pelatihan Oh, seperti KMD, seperti apa pelatihan untuk khusus pembina ya seperti itu? pasti. Ya, itu tentu pasti ada pelatihan-pelatihan khusus untuk meningkatkan skill kita juga ya. Jadi kita juga mengikuti pelatihan seperti itu, KMD, KML, seperti itu. Berarti memang sebelum uh, pembina dan pelatih itu mengajarkan ke anak-anak harus ada kontribusi dulu untuk komunikasi antara pelatih dan pembina gitu ya kak ya. Ya, pasti. Supaya biar sinkron aja, tidak ada miskomunikasi.